Selamat pagi semuanya. Jumpa lagi di kelas pengenalan manajemen dan rekayasa konstruksi di minggu kedua, di mana minggu ini kita akan memasuki materi inti gitu ya. Minggu ini dan minggu depan kita akan membahas elemen-elemen bangunan. Kenapa? Karena dalam merekayasa konstruksi, mengelola proses konstruksinya, kita harus paham dulu apa yang kita kelola. Apa yang harus kita kelola, apa yang harus kita manage untuk menciptakan elemen-elemen bangunan ini gitu ya dalam konstruksi. Nah, jadi tujuan pembelajarannya adalah satu, kita mampu memahami dan mengidentifikasi berbagai elemen-elemen dasar, gitu ya. Elemen dasar dari sebuah bangunan sipil. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat sebuah bangunan gitu ya, kalau kita ibaratkan sebuah tubuh manusia gitu. Nah, pasti kan namanya seorang manusia gitu ya. Seorang manusia punya elemen-elemen dasar juga. Gitu. Yang terkecil apa? Elemen terkecil dari seorang manusia. Sel tubuh. Nah, kita mengidentifikasi sel tubuh. Oh, sel tubuh, iya betul. Sel itu pun juga ada macam-macam. Ada sel darah, ada sel syaraf, ada sel otot, ada sel kulit. Setiap sel berkumpul, ada sel-sel yang mempunyai fungsi dasar yang sama, berkumpul menjadi sebuah jaringan. Ilmu biologi saya masih nyangka nih, alhamdulillah gitu kan. Nah, jaringan-jaringan yang ngumpul ya, yang memiliki fungsi yang mirip-mirip, yang mendukung sebuah fungsi yang sama, berkumpul lagi menjadi organ tubuh. Nah, organ-organ tubuh yang bekerja sama untuk mendukung sebuah fungsi gitu kan, menjadi sistem organ. Nah, sistem organ ngumpul akhirnya menjadi sistem tubuh manusia dan seterusnya. Nah, bangunan pun juga mirip seperti itu. Nah, elemen-elemen terkecil dari bangunan itu ngumpul ya kan, ya kayak tadi pola pikirnya sama gitu ya, cara berpikirnya sama, polanya sama gitu. Yang kira bentuknya mirip-mirip menjadi sebuah jaringan ya. Jaringannya ketika memiliki fungsi yang sama menjadi sebuah organ dan seterusnya gitu. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita di minggu ini dan minggu besok kita paham dan sehingga kita mampu mengidentifikasi, menyebutkan ini elemen itu gitu, elemen dasar dari sebuah bangunan sipil. Nah, setelah kita paham apa saja elemen-elemen dasar itu, lalu yang kedua adalah kita bisa memahami dan mengidentifikasi berbagai jenis material-material ya, bahan-bahan pembentuk elemen itu. Oh, pondasi terbuat dari beton, bisa terbuat dari baja gitu. Ya. Sama kayak sistem rangka tubuh, tulang terbuat dari misalnya satu kalsium gitu kan, terbuat dari kapur. Nah, gitu. Ya. Sama balok terbuat dari kayu, bisa seperti itu, ya itu contohnya. Nah, lalu yang terakhir, yang ketiga adalah kita memahami definisi dari metode konstruksi. Ini baru sampai definisi dulu. Kenapa? Karena kalau kita bicara metode konstruksi, ada sendiri mata kuliahnya. 2 kali malah gitu ya. Jadi di sini saya kasih sedikit semacam teaser trailernya aja lah tentang metode konstruksi. Nah, sekarang kita bahas elemen-elemen bangunan gitu ya, secara umum gitu ya. In general gitu terdiri apa aja sih biasanya gitu kan, kalau kita bicara semua bangunan gitu ya. Yang jelas yang paling utama adalah struktur gitu ya. Struktur bangunan ini elemen, istilahnya disebut elemen struktural gitu ya, sebuah elemen yang memberikan
kekuatan gitu yang membuat sebuah bangunan bisa berdiri, bisa terlihat utuh dan bisa terlihat kokoh. Nah, inilah namanya elemen struktural. Nah, ini yang akan seringkali diutak-atik sama insinyur teknik sipil gitu. Dan oleh kita juga. Inilah yang nanti akan sering diutak-atik gitu. Loh Pak, tapi kan ini kan program studi manajemen dan rekayasa konstruksi, Pak, hitung-hitungan strukturnya katanya sedikit, Pak. Ada gitu ya. Benar sedikit gitu ya. Betul, karena di sini 30% dari perkuliahan kalian sama 4 tahun ya. Mudah-mudahan bisa 4 tahun ya. Itu memang akan banyak di manajemennya gitu. Tapi tetap yang namanya ilmu struktur itu menjadi pengetahuan dasar, menjadikan fondasi dari ilmu manajemen dan rekayasa konstruksi. Gitu. Jadi tenang aja, gitu ya, tidak akan begitu mendalam. Cuman kami ajarkan nanti bagaimana merekayasa struktur ini yang esensial saja, yang esensial bagi manajemen dan rekayasa konstruksi. Jadi jangan tegang dulu, gitu ya, jangan tegang dulu, tenang. Dosennya juga baik-baik kok. Gitu. Nah, lalu yang kedua adalah elemen arsitektural. Nah, inilah elemen bangunan yang akan membuat bangunan itu terlihat indah, estetis istilahnya. Gitu. Ya, bisa dinikmati oleh mata. Gitu. Ya, sebenarnya selain indah-indah tadi juga tuh elemen-elemen arsitektural pun juga sebenarnya memiliki fungsi, memiliki benefit gitu bagi penghuninya nanti gitu. Ya, ini saya bukan lulusan arsitektur ya, cuman yang saya tahu seperti ini. Jadi yang namanya kayak contohnya elemen-elemen kayak jendela, ya, pintu itu nanti akan memberikan pengaruh ke mana? Coba kira-kira ada yang tahu nggak, pernah dengar nggak? Ke pencahayaan alaminya gitu. Ini jendela ini harus sebesar apa, menghadap kemana. Nah, itu nanti akan mempengaruhi seberapa banyak cahaya matahari, cahaya alami yang bisa masuk gitu. Nah, kalau misalnya bangunan gelap, itu kan nggak bagus juga gitu dalamnya ya. Dan selain nggak bagus, juga nggak sehat. Nah, ya, jadi fungsinya elemen arsitektural itu juga penting bagi sebuah bangunan gitu, bisa mempengaruhi livelihood lah istilahnya. Apa sih livelihood? Itu kenyamanan bagi si pengguna bangunannya itu. Nah, lalu elemen ketiga adalah mechanical, electrical, dan plumbing. Sebenarnya ini dari sini aja udah ada 3 elemen lagi gitu ya. Cuman biasanya elemen ini dijadikan satu lah gitu, dikelompokkan dalam satu kelompok besar. Atau disingkat MEP, Mechanical, Electrical, Plumbing. Mechanical. Nah, ini elemen yang seperti arsitektural tadi gitu ya, yang jarang diutak-atik, yang tidak dipelajari di dunia ilmu teknik sipil gitu. Kalau arsitektural jelas itu ya, ada namanya program studi arsitektur gitu kan, bagaimana merancang sebuah bangunan dan estetikanya dan tata ruangnya dan segala macamnya, itu yang tahu arsitek gitu ya. Saya kan teknik sipil. Nah, lalu kalau mechanical, electrical, plumbing, nah ini biasanya ilmunya teknik mesin ya, mechanical engineering ya, atau electrical electrical engineering. Nah, kalau plumbing, ini bisa environmental engineering gitu kan, atau teknik sipil pun juga ada sebenarnya yang mengurus plumbing gitu. Itu masuk ke teknik keairan gitu biasanya. Jadi melihat ini air ini ngalirnya gimana nih, ngalirnya kemana, itu kalau secara mikronya gitu, bicara plumbing juga gitu. Nah, plumbing itu pemipaan ya, pipa air bersih, pipa air kotor ya kan. Air kotor ada 2 juga, ada gray water, ada black water ya kan. Nah, kalau electrical ya penataan listrik, lampu dan segala macam gitu kan. Mechanical ya kayak lift, eskalator dan kawan-kawannya gitu. Nah, kita harus bisa mengidentifikasi dan membedakan elemen-elemen dan sub-sub elemen dari ketiga ini. Ini menjadi penting
Gitu. Kenapa? Karena pembagian elemen-elemen dari sekian banyak elemen yang ada di sebuah bangunan gitu ya. Nah, kita harus bisa membedakan mana yang bagian kerjaan kita, mana yang bukan kerjaan kita. Gitu. Nah, kenapa kita harus paham apa saja yang bisa kita kerjakan? Karena kalau sebenarnya kita tidak paham apa yang dikerjakan, ya bisa berantakan. Misalnya yang terjadi, adalah nggak paham mechanical electrical plumbing, gitu kan? Cuman kontraktornya misalnya serakah, pengen kerjaannya itu juga, padahal nggak paham mechanical electrical plumbing, diambil juga kerjaannya. Gitu. Dan terjadi apa? Ya hasil kerjaan mechanical electrical plumbingnya malah jadi ngaco, gitu. Karena serakah dan sebenarnya nggak tahu apa-apa tentang elemen itu. Ya, jadi kita mesti paham juga pembagian dan pembeda dari elemen-elemen. Nah, untuk berikutnya kita coba akan lebih berfokus ya sesuai dengan bidang ilmu kita gitu ya ke ya struktural elemen gitu. Nah, jadi secara garis besar gitu ya, secara umum gitu ya, elemen-elemen struktural juga dibagi dua. Ada namanya superstructure dan adanya substructure. Ya, superstructure itu adalah kalau bahasa Indonesianya, bahasa sederhananya adalah struktur atas. Gitu, ya. Adalah struktur yang terbangun ya, yang dibangun di atas level tanah dasar. Gitu. Ya. Pokoknya kalau kita bicara level tanah dasar, nah ini bisa beda-beda. Gitu. Tanah dasar atau datum ya, datum itu DATUM, datum dasar. Nah, ini bisa beda-beda tiap bangunan. Nanti saya jelaskan ya. Lalu ada substructure atau struktur bawah. Kebalikannya dari superstructure, sebuah struktur bangunan ya yang berada di bawah datum dasar. Nah, oke. Untuk lebih jelasnya, coba kita buka ini deh. Oke, sudah kelihatan layarnya? Nyaut? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah ya? Oke. I sense excitement in your voice gitu ya, ada kegembiraan rupanya. Oke, nah, jadi selamat datang di dunia virtual gitu ya. Nah, ada saya, itu di situ. Nah, selamat datang di desa apa ini? Saya nggak tahu desa apa ini pokoknya. Tapi yang jelas di desa ini saya punya proyek, gitu ya. Saya punya proyek ingin membangun sebuah bangunan, gitu. Nah, jadi di sini saya jelaskan, gitu ya. Ada malam lagi ya. Saya tidur dulu. Takut ada yang ganggu. Udah tidur orang. Ya dah, jangan main-main dulu deh. Oke, fokus ya, fokus. Nah, jadi sebenarnya ketika membangun sebuah proyek gitu ya. Contohnya di sini ada lahan kosong di sini ya. Di sini sudah saya bersihkan lahannya. Namanya pembersihan lahan itu kayak gimana sih biasanya? Di sini ada rumput gitu ya, saya bersihkan gitu supaya tidak mengganggu jalannya proyek gitu misalnya. Nah, lalu tanah ini saya beri tanda marking seperti ini gitu. Oke. Nah, sebelum memulai, nah ini ada dua bentuk aneh ini, maksudnya apa sih Pak ini maksudnya? Nah, ini biasanya bentuk fondasi ya. Fondasi dalam yang dipakai untuk bangunan tinggi biasanya. Nah, ini dilihat ini ada pancang nih, ada tiang, istilahnya ini yang fondasi tiang pancang di sini. Nah, fondasi tiang pancang ini bisa bisa dibuat pracetak, jadi dibuat dulu di pabrik lalu dibawa ke lapangan gitu. Nah, udah malam. Nah, atau juga dicor. Nah, caranya gimana? Nah, pertama yang kita lakukan adalah, nah ini misalnya yang apa yang saya kotak-kotaknya ini misalnya ini site-nya gitu ya. Nah, biasanya ketika sebelum memulai pekerjaan fondasi gitu, kita gali dulu. Kita gali dulu di sini. Nah, ini biasanya namanya pekerjaan galian fondasi gitu. Nah, ini kita gali dulu. Sudah lemas. Apa? Nah,
selain gali ada juga namanya timbun. Nah, timbun itu kayak tutup tanah yang seperti ini. Oke, nah ini misalnya sudah kita gali di sini gitu ya. Nah, sekarang kita lihat. Kita lihat lagi rancangan pondasinya. Oh, oke, rancangan pondasinya ada apa sih? Ini kayaknya grey concrete ya. Nah, ini ada grey concrete. Oke, sekarang kita buat grey concrete di bentuknya kayak gimana itu. Nah, bentuknya kotak begitu. Oke, kita galilah di sini misalnya. Kita galilah di sini. Nah, oke, udah kita gali di sini. Nah, udah tergali sedikit juga di sini. Oh iya, lupa saya. Tiang pondasinya malah lupa saya. Itu pakai apa ya? Nah, ini kali ya. Nah, misalnya ini ada galian di sini ya. Nah, kita gali. Nah, namanya pondasi dalam itu harus digali sampai ke kedalaman tertentu. Nah, misalnya begini. Ada omongan dari engineer-nya ya, dari insinyur pondasinya. Oke, Pak, pondasi tiang ini harus dalam 30 meter misalnya kayak gitu. Berarti harus digali 30 meter gitu. 30 meter belum apa udah ketemu tanah keras pun tetap harus digali 30 meter. Oke, ini saya gali, mudah-mudahan saya nggak ketemu sama goa yang dalam gitu ya, atau jatuh ke kolam lava gitu. Nah, udah misalnya udah digali ini 30 meter misalnya. Nah, dicor lah. Nah, dicor terus. Nah, sudah cukup belum ya? Nah, misalnya sudah sampai titik ini gitu kan, kedalaman diinginkan, dicor. Nah, itu namanya parket. Cuman itu baru sebagian kecil ya, namanya parket itu harus biasanya luas. Nah, makanya setelah ini digalilah kaki yang ke berikutnya. Masuk dalam lagi, nah, cor lagi. Kita bor, kita cor. Cor lagi di sini. Nah, oke. Lanjut ke sini. Nah, ke titik yang ini. Lanjut. Oke, ini 30 meter. Cor lagi di sini. Cor. Naik. Nah, lalu cor di sini. Nah, oke. Nah, lalu digali di sini. Dan seterusnya sampai tadi empat kaki tadi tuh ada 4 tiang pancang istilahnya, tiang pancang itu sudah tertanam di kedalaman rencana. Ternyata belum dalam. Oke. Nah, baru dalam. Nah, oke. Nah, baru dicor lah file cap-nya istilahnya. Nah, ini dicor pakai file cap di sini. Nah, oke. Ini baru satu pondasi gitu. Nah, lalu pondasi ini nanti akan disambung ke pondasi yang lain di sini. Disambungnya pakai apa? Nah, bisa pakai ada istilahnya slope istilahnya atau tie beam gitu kan. Nah, ini file cap-nya saya pertebal di sini misalnya. File cap-nya saya pertebal di sini. Tergantung rancangannya. Nah, lalu misalnya saya gali ke situ tuh. Saya gali, saya sambung di sini. Itu ke dalam. Nah, saya gali ke sini. Nah, wah kalau ke dalam gini gimana nih? Nah, berarti kelebihan cornya nih. Oke, nah sama nih. Saya gali juga ke sini. Ini masih kelihatan ya? Masih ya. Oke. Wah, ada itu lagi, batu bara lagi. Ya adalah. Saya tinggal dulu lah. Jadi biasanya kalau ada batu bara langsung saya ambil di situ, langsung saya tambang di situ. Nah, oke. Nah, gali lagi di sini, gali. Gali, cor. Nah, Nah, oke. Sama di sini gali lagi gitu kan. Nah, dan seterusnya. Masih mau lanjut kan nih? Lanjut dulu ya. Gali lagi di sini, gali. Nah. Oke, cor lagi, cor.
file cap. Nah, file cap-nya sambung, cor file cap-nya istilahnya di sini. Nah, lalu file cap-nya saya tebelin di sini. Nah, lalu di sini biasanya pondasi disambung. Nah, ada kayak semacam balok lagi di sini. Balok pengikat, istilahnya macam-macam. Ada istilahnya sloof, ada yang bilang tie beam dan apa. Intinya yang namanya pondasi ini disambung gitu untuk memperkuat lagi gitu. Nah, bisa dibuat seperti itu. Itu baru elemen substruktur pondasi bawahnya gitu. Oke, sampai sini ada yang tanyakan? Jelas? Jelas, Pak. Oke, jelas ya. Nah, sekarang lanjut nih, kita ke struktur atas. Nah, kalau struktur atasnya nih, kita ambil yang sudah setengah jadi gitu ya. Nah, biasanya setelah dari pondasi, oke, maaf, saya balik lagi ke sini ya. Saya balik ke sini lagi. Nah, setelah dari pondasi begini, nah ini langsung di atas ini, biasanya di atas pondasi itu ada namanya tiang kolom. Nah, tiang kolom seperti ini. Gitu. Kenapa? Karena ya namanya beban gitu ya, beban dari atas ini gitu ya. Ya, beban dari atas ini dari balok terus diteruskan. Jadi istilahnya kayak beban itu tuh jalan dari sini tuh terus jalan dari balok ke kolom terus ke bawah gitu kan. Nah, kolom inilah yang nanti akan meneruskannya lagi ke pondasi di bawahnya. Nah, makanya setelah tadi kita cor pondasi, kita cor plat lantai di sini yang putih ini namanya plat lantai gitu ya. Nah, ini kita bangunlah tiang kolom ke atas. Nah, kita bangun tiang kolom ke atas. Nah, oke. Yang pertama dibangun ya kolom-kolomnya dulu nih. Kenapa? Ya karena kita nggak mau nanti baloknya itu kayak gantung gitu, kita nggak mau. Gitu. Jadi kita selesaikan dulu kolomnya. Kita selesaikan dulu kolomnya. Naik. Nah, barulah kita bikin baloknya. Balok itu sebuah struktur yang melintang seperti ini. Kita buatlah seperti ini pelan-pelan. Nah, ya. Kalau misalnya balok dan kolom ini sudah ketemu, sudah pada nyambung gitu ya, seperti ini gitu, seperti yang sudah jadi di sebelah sini, gitu ya. Nah, itu namanya sistem portal. Ini saya kecepatan nggak nih ya? Soalnya kayaknya kalau saya perhatiin kayaknya ada delay sedikit gitu ya, streamingnya. Oke, ya sudah kelihatan ya. Nah, jadi kalau misalnya balok dan kolom yang sudah nyambung ya, sudah seperti kayak begini bentuknya, gitu ya. Nah, saya agak mundur dikit. Ya, seperti begini gitu bentuknya, itu namanya sistem portal. Nah, jadi dibuat seperti itu bentuknya. Nah, ini baru satu balok gitu ya. Nah, biasanya yang namanya balok itu ada balok induk dan balok anak. Nah, balok induk itu yang lebih besar gitu. Yang lebih besar gitu. Kenapa kok balok induk harus lebih besar? Karena balok induk itu biasanya dia itu akan menahan beban dari balok anaknya. Nah, misalnya seperti ini. Nah, kalau misalnya baloknya gede gini ya, 2 blok gini, nah biasanya di sini karena ada satu struktur lagi di sini. Nah, namanya struktur balok anak di sini nih. Oke, ya. Jadi balok yang tebal ini yang nyambung ke kolom itu namanya balok induk gitu. Nah, kalau balok yang kurus-kurus gini nih, nah ini namanya balok anak namanya. Nah, setelah dicor balok induk balok anaknya, nah, barulah dicor plat lantainya. Nah, dicor lah ini plat lantainya. Nah, itu salah. Nah, dicor lah ini plat lantainya. Jadilah satu struktur di sini gitu. Oke. Cukup jelas? Jelas, Pak. Masih mau lanjut? Lanjut main gamenya? Nanti ya, kita lanjutkan lagi di lain waktu. Oke? Nah, kita lanjutkan lagi di lain waktu ya. Dadah. Kita nanti lanjutkan di lain waktu aja ya. Oke.
Oke, sudah cukup jelas ya tadi ya, itu kalau untuk struktur gedung pada umumnya. Nah, cuma dengan pemahaman yang tadi yang mirip-mirip gitu ya pemahaman dasarnya adalah superstructure dan substructure tadi gitu ya. Nah, kita lihat coba struktur lain, bridges-nya, jembatan nih, kita lihat jembatan, coba ya jembatan. Nah, sama jembatan juga kayak begitu. Nah, bedanya adalah kalau tadi kita kalau gedung tadi ya, yang namanya datum dasar gitu ya, datum 00 gitu atau level dasar itu kan tanah tadi itu ya. Tanah segolongnya pondasi. Nah, kalau di jembatan tanah kan di mana-mana. Di sini ada tanah ya kan, sebentar. Di sini tuh ada tanah, di sini kan jalan gitu kan, ini kan tanah juga nih. Nah, di sini juga ada tanah di sini nih ya. Di sini juga ada tanah. Berarti tanah yang mana Pak yang kita maksudkan gitu. Nah, ini lagi, balik lagi. Nah, walaupun pemahaman dasar, definisi dasar substruktur dan superstruktur itu berlaku sama di mana-mana, yang membedakan tiap bangunan itu adalah definisi datum dasarnya tadi, level 0-nya mau di mana nih. Gitu. Kalau level 0-nya ini ya yang harus sama-sama disepakati dulu karena bisa berubah-ubah. Datum dasar level 0 nih biasanya kalau digambar ditanda dengan ada segitiga yang begini nih ya, segitiga yang kayak begini, terus ada garis-garis di bawahnya gitu. Itu bisa disepakatin, oh saya datumnya mulai di sini. Bisa, nggak apa-apa. Asal konsisten, dipakai terus gitu. Oh enggak, saya maunya di sini. Nggak apa-apa juga, ya asal konsisten sama istilahnya antara kontraktor, engineer dan pemilik bangunannya sama-sama tahu terus konsisten menggunakan definisi datum dasar itu di sini. Nah, begitu datum dasar sudah diketahui di mana, barulah ditentukan. Oke, berarti kalau datum dasarnya di sini, berarti fondasi ini namanya struktur dasar. Ini namanya substruktur, ini substruktur, ini substruktur, ini substruktur. Terus yang ke atas yang tiang-tiangnya ini ya, istilahnya pier dan pier head ini ya, itu berarti istilahnya superstructure. Gitu. Oke. Sampai sini yang ditanyakan? Nggak ada? Oke. Ya, cuman yang terpenting adalah kita tahu yang namanya pier, yang namanya tiang itu apa, ya bentuknya kayak gimana, ya kan? Yang namanya fondasi itu bentuknya seperti apa, yang namanya girder, bridge deck itu apa, yang namanya abutment itu apa, yang namanya balok kolom itu apa, kita tahu. Gitu ya. Nah, terus ini kalau bendungan, earth dam gitu. Pondasi emang ada Pak kalau untuk bendungan? Oh, ada juga. Ada juga. Nah, ini bendungan itu harus sampai pondasinya itu harus sampai ke tanah keras di bawah ini nih. Gitu apa sesuai desainnya. Di atas itulah yang namanya superstructure. Oke, sampai sini ada yang ingin tanyakan? Pak, ini bendungannya Pak tadi. Bendungan ya? Superstructure-nya yang mana Pak ini? Superstructure nah kalau misalnya ditanya di mana struktur atasnya, ya berarti yang di atas ini. Ya, karena kita anggap misalnya datum level 0-nya di sini gitu misalnya gitu kan di atas tanah dasar ini. Udah berarti namanya superstructure ya di atasnya. Gitu. Ini kan istilahnya earth dam ya, bendungan tanah biasa gitu ya. Nah, kalau misalnya udah bendungan yang kayak ada generator listriknya gitu kan, ada generatornya, terus ada turbinnya. Nah, itu udah udah beda-beda lagi nanti itu bentuknya. Misalnya elemen-elemennya sudah makin banyak dan sudah berbeda-beda di situ. Oke. Ada pertanyaan lain? Jelas? Oke, lanjut ya. Nah, sekarang materi-materi apa sih yang biasanya dipakai gitu ya? Yang umumnya sampai saat ini dipakai untuk membangun sebuah bangunan gitu.
Nah, yang paling sering dipakai gitu adalah istilahnya reinforced concrete atau beton bertulang. Nah, ini yang paling sering dipakai, beton bertulang. Ya, di mana di sini itu ada beton dan ada tulang-tulangan bajanya, bisa ada besi-besi bajanya, atau seperti ini. Ini ada fibernya, ada seratnya di sini. Gitu. Seratnya juga bukan terbuat dari kain atau benang, tidak, tapi terbuat dari serat baja gitu kan, atau carbon fiber biasanya seperti itu, carbon steel. Nah, itu yang udah lebih canggih lagi lah dan lebih kuat ya, kecil tipis-tipis cuman kuatnya luar biasa gitu. Nah, ini gunanya untuk apa? Untuk memperkuat struktur beton. Nah, jadi Pak, bedanya beton sama semen apa sih Pak? Gitu kan. Nah, semen itu hanya bahan pengikat. Beton itu campuran antara semen, batu, dan kerikil. Nah, kalau ditambah beton, ditambah tulangan, nah namanya jadi namanya beton bertulang, reinforced concrete gitu. Nah, kalau beton itu kuatnya kalau ditekan gitu. Jadi beton itu kuat kalau menghadapi tekanan. Cuma begitu beton itu ketarik, pecah dia langsung retak, nggak bisa. Nah, makanya namanya sebuah struktur bangunan itu tadi ya, ini bisa mengalami tekanan dan tarikan. Nah, begitu beton itu ditarik, dia harus kuat menahan tarik itu. Kalau dia lemah, gimana caranya berarti memperkuat kelemahan ini, mengatasi kelemahan beton ini? Ditambahlah namanya struktur ini, ditambah namanya elemen tulangan atau tulangan baja yang bisa menahan kekuatan tarik. Nah, ini akan lebih jelas dibahas lebih mendalam di kelasnya Pak Andre nanti. Nah, ini video nih kayaknya ya. Nah, bedanya konkrit dan semen itu apa sih sebenarnya? Nah, di sini di video ini dijelaskan. Nah, ini udah beton ini. Nah, kalau semen biasanya tadi dipakai untuk binding agent gitu kan, atau perekat bangunan untuk ya keramik gitu kan. Nah, kalau beton biasanya sudah bisa dipakai untuk jadi ini juga nih, apa namanya, bata juga bisa kayak begini. Nah, ini kan bata-bata yang udah nggak kepake, yang udah usang gitu ya. Ini nggak ada suaranya ya. Oke. Nggak ada suaranya videonya. Oke, nggak apa-apa. Kita skip dulu aja. Nanti videonya ini sudah saya upload juga gitu ya. Sudah saya upload di Google Classroom. Silahkan nanti kalian lihat saja di situ ya. Nah, kelebihan kekurangan beton bertulang itu apa sih? Biasanya, nah kelebihannya adalah dia itu sangat durable gitu, tahan lama. Maintenance-nya sedikit ya, jadi tidak perlu perawatan yang banyak-banyak gitu kan. Dia berkarat sebenarnya bisa gitu ya, walaupun di sini tulisannya tidak bisa berkarat, sebenarnya korosi juga masih mungkin terjadi kalau desainnya, desain betonnya dan pengerjaannya itu tidak bagus gitu, tidak sesuai dengan standar. Ya, jadi bisa misalnya juga bisa lapuk juga bisa gitu. Kalau didesain dan dikerjakan dengan tidak baik. Gitu. Cuman pada dasarnya sebuah beton ya, beton betulan itu kalau dikerjakan dengan baik ya dia akan tahan lama dan tidak berkarat gitu. Nah, lalu dia bisa menahan panas, itu bisa menyerap dan menahan panas. Dia kuat terhadap angin dan air gitu ya, beban angin dan beban air. Dia tidak mudah terbakar dan dia bisa meredam suara gitu. Nah, beton, nah biasanya juga anggapannya biasanya lebih mahal gitu. Nah, kalau misalnya kita bicara lebih mahal atau lebih murah, sebenarnya tergantung terhadap ketersediaan materialnya juga gitu. Nah, kalau misalnya kayak contohnya materialnya itu jauh dari pabrik semen, jauh dari pabrik beton gitu. Adanya banyaknya baja misalnya gitu. Ya, tentu yang akan lebih murah ya baja gitu ya. Tapi ini biasanya pada umumnya beton itu memang agak lebih mahal gitu. Nah, ini terus juga apalagi beton-beton yang yang pracetak gitu ya, itu lebih berat dan sulit untuk dimobilisasi, dibawa ke lapangan gitu. Ya, walaupun beton ringan itu sudah ada gitu ya, beton ringan itu sudah ada, gitu kan, dengan perkembangan teknologi yang ada gitu. Cuma pada dasarnya untuk mobilisasi
beton gitu ya, itu cukup tantangannya cukup banyak gitu. Apalagi beton cair gitu. Beton cair kalau misalnya kelamaan di jalannya gitu kan, kelamaan di truk molen, nggak dicor-cor, itu bisa keras di dalam truk molennya. Gitu, truk molen malah bisa rusak gitu, dan betonnya nggak akan bisa dipakai lagi gitu. Nah, ya ini lalu versatility-nya juga terbatas gitu kan tadi gitu ya, tidak begitu fleksibel gitu, lama dibangunnya tadi ya, lama dibangunnya kenapa? Karena tadi beton itu harus nunggu keras dulu, nunggu kerasnya itu bisa 28 hari gitu ya. Lalu susceptible to efflorescence ini apa namanya, saya lupa nih istilahnya apa, coba saya cerita lagi deh, saya lupa tadi, maaf ya. Saya lupa nih istilahnya apa gitu ya. Pernah saya tulis seperti itu. Nah, lalu baja. Nah, ini baja biasanya dibuatnya kayak gini, kayak ada bentuk rangka, truss istilahnya, steel truss. Gitu. Dia ini kuat gitu, kaku dan dan cukup ductile atau getas gitu ya. Gitu. Dan dia bisa dibangun dalam bentuk apapun gitu. Cukup fleksibel lah gitu. Nah, video lagi. Oke. Nah, ini salah satu struktur apa namanya, struktur baja yang paling terkenal gitu ya. Kalau misalnya gedung tinggi dalam struktur baja gitu. Nah, ini di Cina gitu ya, dibangun sebuah simulasi gitu, model bangunan baja yang terbuat dari rangka-rangka baja gitu. Bagaimana dia bereaksi kalau diberi beban gempa sampai 9 skala Richter gitu kan. Nah, ini dibuatlah nih struktur gedung bajanya dalam skala gitu kan. Ini dia dibawa ke meja getar. Itu meja itu nanti bergetar tuh, bisa mensimulasikan gempa nanti di situ. Nah, terus setelah dimodelkan gitu, nah terus dikasih beban dulu gitu, dikasih apa kayak istilahnya disimulasikan kayak seakan-akan di situ ada orang yang hidup di situ kan. Gitu, ada orang yang beraktivitas di situ, dikasihlah dibebani bebannya gitu. Jadi nggak dalam keadaan kosong gitu, cuman dikasih bebannya. Nah, lalu diberi getaran nih di sini nih. Nah, dikasih magnitudo 6 gitu kan, 6 skala Richter gitu kan. Nah, ini dikasih 6 skala Richter nih. Tuh, goyang. Oke, masih kuat nih, ya, masih lumayan kuat. Nggak begitu goyang. Coba kalau dikasih 7, nah, ini dikasih 7. Oke, masih bisa berdiri. Ya. Kasih 8. Wah, ini 8 biasanya bangunan biasa, bangunan beton udah roboh biasanya. Ini belum roboh nih. Karena tadi bentuk sistem strukturnya itu ternyata kuat untuk mempertahankan keutuhan, kekokohan dari bangunan ini gitu kalau pakai baja tadi itu. 9, walah ini makin makin dah ini ya. Nah, super magnitude 9, oh, ini udah 9 lebih dikit ini. Nggak ada 10 ya, untungnya nggak ada 10. Oke. Nah, kekurangannya apa? Kekurangan dulu sekarang gantian. Bisa karatan. Nah, ini tadi baik lagi. Kalau misalnya bajanya anti karat, dirawat gitu kan, dikasih lapisan anti karat gitu kan, dia sebenarnya masih cukup tahan. Baik lagi, namanya korosi, namanya karatan itu untuk struktur beton dan baja itu semua tergantung ke perawatannya dan desainnya. Gitu. Nah, makanya tadi nih kalau misalnya struktur baja itu lebih rawan terhadap korosi dan karat, nah makanya untuk perawatannya, untuk maintenance-nya biasanya lebih mahal karena lebih sering gitu. Nah, lalu juga struktur baja itu bisa ketekuk. Nah, baja itu tadi kan kuatnya kalau dia ditarik ya. Jadi ditarik itu kuat sebenarnya. Tapi kalau ditekan gitu ya, ditekan sejajar sumbunya ya, istilah itu nanti akan kalian pelajari lebih lanjut di kelas struktur gitu ya. Cuma nanti tanya aja ke static and strength of material gitu ya, ditanya di kelas itu. Nah, itu bisa ketekuk nih, bisa patah.
gitu. Makin panjang kolom bajanya, dia makin rawan, makin tinggi peluangnya untuk tadi ketekuk dan patah. Gitu. Nah, lalu baja itu selain itu juga kekurangannya adalah dia itu gampang memuai. Kena panas langsung memuai dia. Begitu memuai udah langsung memberikan beban di tempat-tempat lainnya. Nah, kelebihannya apa? Dia itu lentur, tensile. Dia punya kekuatan yang cukup tinggi. Gitu. Dia cepat dan mudah difabrikasi gitu kan dan dihasilkan secara massal. Gitu. Lalu sangat fleksibel, bisa dibentuk dalam bentuk apapun, ya, tapi tidak mengubah kekuatannya dan sangat tahan lama. Itu kelebihan dari baja. Nah, oke. Nah, kalau dilihat itu ya, kelebihan baja itu kelebihan dan kekurangan dari struktur beton dan baja sebenarnya banyak yang bisa saling ditutupin gitu ya. Misalnya kekurangan dari baja ditutupi oleh kelebihan dari beton dan sebaliknya, kekurangan dari beton ditutupi oleh kelebihan dari baja. Nah, jadi makanya kedua material ini, baja dan beton, itu sering digabungkan istilahnya menjadi sebuah struktur yang komposit istilahnya. Jadi misalnya kolomnya beton, baloknya baja, itu sering ditemukan bangunan seperti itu, namanya struktur komposit gitu. Nah, lalu kayu. Nah, kayu ini istilahnya udah material bangunan ya, material bangunan yang paling tua gitu ya. Dari zaman manusia purba ya, zaman batu gitu udah dipakai nih kayu gitu. Dan sampai sekarang pun masih dipakai. Sampai sekarang masih dipakai untuk rumah-rumah di Amerika gitu kan, di Jepang itu masih pakai kayu itu gitu. Jadi bentuknya kayak stup kayu gitu kan, untuk struktur balok kolomnya masih kayu. Untuk rumah-rumah sederhana yang satu lantai gitu. Yang dua lantai pun juga kadang masih banyak yang pakai kayu gitu. Nah, kelebihannya apa? Dia ringan gitu. Istilahnya membangun sebuah rumah kayu itu nggak perlu alat berat sebenarnya gitu, ya kan? Dan juga dia itu punya kelebihan enak dilihat gitu loh, punya estetika gitu. Kita kan senang gitu ya kalau ngeliat ada bangunan indah gitu karena terbuat dari kayu gitu, kita entah kenapa itu jadi senang ngelihatnya gitu kan. Nah, jadi makanya kayu itu banyak dipakai untuk elemen-elemen estetika sebenarnya. Nah, tapi kekurangannya gampang lapuk kalau kena air, ya kan, gampang terbakar, ya, rayap. Nah, dan lagi pula untuk pengadaan material kayunya itu pun juga bisa berbahaya bagi lingkungan kalau diambil dari hutan-hutan yang dilindungi. Nah, makanya sebenarnya banyak sih kayak metode-metode daur ulang yang bisa mendaur ulang kayu-kayu tadi itu. Jadi banyak, nggak cuma kayu sebenarnya, beton didaur ulang. Nah, jadi tidak perlu bikin beton lagi, gitu. Cukup dari beton yang sudah lama. Nah, itu nanti akan dibahas di kelas Sustainability and Construction. Nah, sampai sini ada yang tanyakan? Udah ada, Pak. Nah, ya, masih cukup jelas ya. Oke, lanjut. Nah, lalu kita bahas metode konstruksi. Nah, jadi ketika kita membangun gitu ya, yang namanya metode gitu. Metode itu apa sih kalau pemahaman bahasa Indonesianya? Cara membangunnya, Pak. Ah, betul. Ya, metode itu kan cara ya. Definisinya apa? Sinonimnya kan cara. Kalau metode konstruksi, ya berarti cara membangunnya. Nah, kalau kita bicara metode konstruksi, ya, itu sebenarnya adalah bagaimana kita mengelola material yang tersedia dengan alat berat yang kita miliki dan tenaga kerjanya itu kita kombinasikan, ya, kita kerjasamakan untuk menciptakan sebuah metode konstruksi. Nah, di mana metode konstruksi itu menjadi sebuah bangunan. Nah, definisinya adalah, kalau definisi yang dipakai adalah metode konstruksi adalah prosedur teknis, ya, teknis untuk mengubah
sumber daya konstruksi, material, tenaga kerja, dan alat berat menjadi sebuah menjadi sebuah produk yang terbangun atau bangunan yang terbangun. Nah, metode konstruksi itu macam-macam. Nah, ada banyak jenisnya metode konstruksi gitu ya. Nah, biasanya nanti apa saja contoh-contohnya nanti akan saya berikan di belakangan gitu ya. Cuman biasanya untuk memilih sebuah konstruksi, misalnya, oke, saya mau membangun konstruksinya caranya seperti ini atau seperti itu tergantung dari 4 hal ini. Waktu yang tersedia, apakah metode ini mau cepat atau mau pelan-pelan, nah itu nanti akan memilih, akan tergantung nih mau pakai yang mana. Kita punya waktunya cepat atau masih banyak atau sedikit. Kalau sedikit berarti harus cepat. Nah, berarti pakailah metode yang bisa menjamin kecepatan pembangunan. Nah, lalu ada budgetnya, anggarannya. Nah, bisa jadi tadi tuh, oke kita maunya cepat, cuman mahal. Nah, atau sebaliknya, waduh, kita budgetnya sedikit nih, tapi waktu kita agak banyak. Ya udahlah, pakai metode yang murah, cuman pengerjaannya bisa agak lama gitu. Atau kok tujuan mutunya, kalau dibangunnya cepat-cepat dengan budget yang murah, ya udah, jangan harap quality-nya bagus, itu aja. Quality-nya mungkin ya nggak akan sebagus kalau dibangun dalam dengan waktu yang cukup, dengan anggaran yang cukup, ya nggak akan sebagus itu, gitu. Ya. Lalu yang terakhir adalah, kemudahan konstruksi, apakah bangunan sederhana atau rumit atau ribet, atau kondisi lapangannya. Ini juga faktor lingkungan juga mempengaruhi dalam pemilihan metode konstruksi. Gitu, oke. Nah, ini video lagi contoh misalnya untuk konstruksi apa ini ya? Ini untuk pondasi ini ya, pondasi dalam. Gimana sih caranya? Oke. Jadi ini yang benernya ya. Jadi yang bukan kayak tadi di video game tadi itu gitu ya. Ini yang benernya gitu. Nah, jadi setelah tadi marking gitu kan, ini bisa diukur, ditembak gitu kan. Nah, lalu ketika posisinya sudah pas gitu kan, dibawalah nih, dibor tadi tuh ya. Jadi bor nggak pakai tangan ya, nggak pakai tangan kayak tadi gitu. Dibornya pakai ini namanya alat berat, namanya mesin bor, bor tanah gitu atau auger gitu. Dibor tuh sampai kedalaman tertentu. Tuh, digali tanahnya itu, dibor. Kayak tadi kan ya, cuma bedanya pakai alat gitu. Ini benar. Kalau tadi kan cuma untuk simulasi aja gitu ya. Maaf, cepetan. Nah, oke. Tadi setelah dibor gitu kan. Nah, setelah dibor ya dicor di situ. Cor beton. Dibor bisa dalam 30 meter lebih. Nah, dituanglah semen di situ. Nah, dituangnya bisa pakai istilahnya ada bucket gitu kan, ada pipa tremi ya, ada bucketnya, atau pakai concrete pump juga bisa, pakai pompa beton gitu. Oke, jadi seperti itulah kira-kira. Nah, terus gimana kalau misalnya kita bikin jembatan atau jalan layang? Nah, ini ya pakai alat yang namanya gantry. Nah, ini launching gantry ini namanya nih. Jadi struktur apa namanya ini betonnya ini nih ya, girdernya atau decknya ini sudah jadi dicor di pabrik gitu. Ini yang dipakai untuk bangun LRT Jakarta gitu ya. Itu LRT udah jadi belum ya? Saya setahun lebih nggak keluar rumah, jadi saya nggak tahu perkembangannya gimana LRT Jakarta itu udah jadi apa belum. Nah, itu LRT itu dibangunnya kayak begini, gitu. Pakai alat yang sama nih kayak gantry yang kuning-kuning namanya gantry, dan ini ada crane-nya di situ. Nah, jadi ini apa namanya girdernya ya, atau decknya ini
dengan menggunakan alat gantry ini kayak diluncurkan, gitu. Makanya disebutnya launching gantry, gitu, diluncurkan, digeser, diluncurkan, lalu ditaruh. Nah, ini gantry nanti jalan lagi, gitu. Jalan untuk ngambil lagi nih decknya, itu diluncurkan lagi, di launch lagi, dan seterusnya. Nah, ini kalau membangun seperti ini bisa kayak tadi tuh, kayak decknya tadi satu utuh gitu, atau segmented, terpotong-potong juga bisa kayak begitu. Kayak MRT Jakarta gitu. MRT Jakarta yang jalan layangnya itu dibuatnya dalam bentuk kotak-kotak. Jadi sudah terpotong-potong dalam kotak-kotak gitu. Nah, lalu ini metode yang terbaru nih, 3D printing, cetak 3 dimensi, 3D printing. Nah, ini nih. Jadi betonnya itu kayak di 3D printing aja, kayak bikin, kayak mencetak rumah literally gitu. Secara harfiah itu benar mencetak rumah itu dengan cuma hanya menyemprot semen gitu ya. Jadi ada kayak semacam alat cetak printing mesinnya yang besar sekali kayak begini gitu, dan dia itu kayak menggunakan robot mencetak rumah ini. Ada juga gitu. Ini katanya bisa membangun rumahnya tadi tuh dalam waktu yang sangat singkat dengan sangat murah gitu kan. Nah, makanya ini dipakai untuk tadi untuk membantu orang-orang yang tidak punya rumah, tunawisma gitu, atau orang-orang yang baru saja kehilangan rumahnya akibat bencana alam atau perang dan segala macam di situ. Nah, ya, itu dipakai untuk tadi membuat sebuah rumah yang murah, cepat dibangun, tapi juga sehat dan nyaman. Itu menjadi tantangan juga gitu. Nah, cara untuk gimana tadi tuh, kayak misalnya membangun rumah yang murah ya. Tadi rumah-rumah bedeng juga bisa dikatakan rumah yang murah, tapi kan rumah bedeng kan dia tidak kuat, sangat-sangat tidak sehat, dan tidak layak huni gitu. Nah, tantangannya adalah bagaimana tadi menciptakan sebuah rumah yang sehat, layak huni, dan kuat, tapi juga murah dan cepat dibangun. Nah, manusia banyak maunya ya. Ya, yang begitu emang butuhnya seperti itu, dan itu menjadi sebuah permasalahan. Menjadi sebuah permasalahan ketika kebutuhan ya dengan kenyataannya, dengan kenyataan yang ada itu terjadi perbedaan. Ada gap, ada missing gap di situ. Nah, inilah solusi yang engineering. Solusi civil engineering itu seperti ini. Dicetak, dibangun kayak begini gitu. Semua dicetak dalam cepat gitu kan. Cetak layer bar layer tuh dibangun. Nah, sampai sini tayangan. Cukup jelas? Oke, kalau sampai sekarang mungkin belum ada yang ditanyakan, bisa disimpan dulu pertanyaannya, nanti ditanyakan di Google Classroom juga boleh, gitu ya. Oke, kalau tidak ada yang tanyakan lagi, oke, saya baru ingat ada tugas ya. Nah, oke, tugas lagi-lagi buatlah sebuah video presentasi yang menjelaskan kalian mau membangun market apa nih, ya sebagai proyek kan satu semester ke depan. Nah, untuk tadi ya, untuk pemilihan proyek ini, saya ingatkan kembali, seperti saya katakan minggu lalu, itu harap kalian bisa mengukur kemampuan kalian gitu ya. Jadi jangan terlalu ambisius juga gitu kan, pengen yang rumit-rumit, dan juga jangan terlalu sederhana juga gitu ya. Jadi agak di tengah-tengah itu. Kenapa saya katakan jangan terlalu ambisius? Kenapa? Karena kondisinya saat ini, terutama kondisi saat ini di pandemi, susah untuk tadi ketemu dan berkelompok gitu ya. Nanti saya kasih video gitu ya, video tugas project yang kemarin itu seperti apa wujudnya, atau mungkin waktu itu bukan sudah pernah ya, kalau nggak salah waktu itu dari himpunan mahasiswa pernah bikin kayak semacam talk show gitu ya, dari angkatan 2020, Kak Ronald, Austin, sama siapa satu lagi saya lupa gitu, moderatornya Kak Iren. Pernah lihat waktu itu di Zoom?
Kayak kita pernah deh, cuma saya lupa ada di mana gitu. Saya kita nggak hadir soalnya. Nah, jadi silahkan buatlah sebuah bangunan yang bisa kalian kerjakan sendiri gitu. Ya, tidak perlu material yang ribet-ribet gitu kan. Saya pernah lihat ada yang pernah membuat bangunan gedung atau rumah dari stik es krim misalnya, atau dari jembatan dari tusuk sate gitu kan, kombinasi dari tusuk sate dan styrofoam gitu kan, atau dan lain. Intinya carilah material-material yang mudah digunakan tapi juga masih kelihatan lah gitu ya. Nah, oke. Jadi tadi ya, ambil satu aja gitu ya. Mau terbuat dari karton kardus pun juga boleh, asal rapih gitu kan, silahkan. Nah, lalu jelaskan rencana desain market kalian gitu ya. Kira-kira elemen-elemennya apa aja? Fondasinya itu kayak gimana sih? Fondasinya seperti apa? Superstructure seperti apa? Terus ada elemen arsitekturnya apa enggak gitu? Terbuat dari apa material-materialnya? Lalu silakan kalian gunakan sketsa atau cara-cara sederhana yang kalian gunakan untuk membuat market tersebut dalam satu presentasinya. Tuh. Oke. Ya, ingat project ini 1 semester ke depan ya. Jadi baru kalau tidak salah itu awal Desember ya, benar awal Desember. Ya, awal Desember atau enggak akhir November, antara akhir November atau awal Desember project ini deadline-nya. Gitu. Oke. Sampai sini ada yang tanyakan? Ada, belum ada. Oke. Nah, Pak, ya. kalau misalkan marketnya ini joinan gitu ya Pak, 2 atau 3 orang. Jadi Maksudnya videonya berkelompok gitu. ya berkelompok. Ya nggak apa-apa, nggak masalah. Teman, tadi saya katakan kalau sendiri, tadi kenapa saya tadi katakan sendiri, karena tadi kondisi pandemi gitu kan. Cuma kalau misalnya kalian merasa cukup aman untuk bertemu dan berkumpul, ya silahkan gitu. Nah, untuk yang kebagian sendiri gitu kan, ya juga jangan berkecil hati juga. Wah Pak, saya sendirian, saya nggak akan bisa membangun market atau project yang sebagus yang berkelompok. Ya, belum tentu juga gitu. Kenapa? Karena di sini yang saya nilai adalah prosesnya. Nah, nanti prosesnya seperti apa akan saya jelaskan sembari kalian melakukan mengerjakan proyek ini gitu sama 1 semester ke depan gitu. Memang kelompoknya siapa rencananya nanti? Belum tentuin Pak. Belum tentuin ya. Oke, kalau mau berkelompok saya cuma minta 1. 2 sih. Maksimal 1 kelompok itu bertiga. Ya, maksimal. Lalu yang kedua, kalau misalnya ada proses pengerjaan di mana kalian harus berkumpul, ya dari satu tempat gitu, di rumah siapa gitu kan misalnya gitu kan, itu maksimal 2 orang. Gitu. Ya, karena apa? Karena masih bisa ada tadi kemungkinan penularan virus gitu kan. Ya, walaupun mungkin sebagian besar kalian sudah divaksin gitu ya, cuman ya untuk jaga-jagalah ya, untuk jaga-jaga gitu. Oke, ada yang tanyakan lagi? Pak, kalau misalkan berkelompok gitu, bikin video presentasi tetap masing-masing kan Pak? Video presentasinya nggak, kalau misalnya berkelompok ya, kalau berkelompok nggak apa-apa kalian kayak jadiin 1 gitu, cuman masing-masing dari kalian tetap submit video yang sama gitu misalnya. Jadi kalian bikin video bareng-bareng gitu, kayak pakai video Zoom gitu kan, kalian bertiga gantian ngomong, direkam, itu boleh. Paham ya? Pak, Terus itu video diarinya mulai buatnya itu kapan, Pak? Nah, video diary ini yang kedua, ini dibuatnya ya setelah kalian buat ini, jadi video yang presentasi untuk rencana market kalian itu bisa kalian anggap video diary pertama gitu. Lalu maksimal paling lama 2 minggu ke depan bikin 1 lagi
Gitu. Jadi kayak kalian ceritakan perjalanan kalian membuat membuat project ini maksimal 2 minggu sekali gitu. Jadi kalau dihitung-hitung sampai akhir semester menjelang presentasi tugas project ini, seenggak-enggaknya kan tuh bikin 6. Itu sampai 1 semester ke belakang. 6, ada 6 video lah. Gitu. Durasinya berapa lama itu bebas. Formatnya seperti apa itu juga bebas. Gitu. Yang penting tunjukkan tadi keluh kesahnya menyenangkannya kalau membuat project ini gitu. Oke, cukup jelas? Pak, ntar Bapak kasih contoh video yang angkatan sebelumnya kan, Pak? Oh iya jelas dong, saya kasih dong Pak. nanti videonya. Gitu ya. Jadi sebenarnya project ini tidak hanya membuat marketnya sebenarnya. Gitu ya. Marketnya, bentuknya atau apa segala macam itu nomor sekian lah gitu. Yang di sini yang saya ingin kalian pelajari adalah ketika membuat market itu bagaimana proses kalian menginisiasi project ini, merencanakannya, lalu kalian menjalankannya, lalu gimana kalian menjaga supaya pelaksanaannya itu sesuai dengan rencana hingga akhirnya menyelesaikannya. Gitu. Oke, dalam sebuah skala yang sangat-sangat kecil, skala proyek tugas mahasiswa. Gitu ya. Makanya namanya kelas ini adalah ya tadi pengenalan manajemen dan rekayasa konstruksi. Supaya kalian kenal sedikit lah bagaimana cara kalian mengelola sebuah proyek ini. Gitu. Paham sampai sini? Paham, Pak. Paham ya? Oke. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Pak, itu misalnya kalau sketsanya ambil dari internet boleh gitu nggak? Nggak apa-apa, boleh. Jadi istilahnya market yang kalian istilahnya yang menjadi inspirasi kalian lah misalnya gitu, menjadi inspirasi kalian. Oh, saya terinspirasi untuk membuat misalnya Sydney Opera House gitu. Ambillah tuh Sydney Opera House gitu. Terus coba kalian terjemahkan gambar di internet itu, terus kalian bikin sketsanya kira-kira nanti market saya seperti apa nih kalau misalnya membuat replika atau market dari Sydney Opera House. Pondasinya kira-kira seperti apa nanti market saya ya gitu. Biar kelihatan ada pondasinya nih, oh pondasinya dibuatnya seperti ini gitu. Oke? Paham? Paham, Pak. Paham ya? Oke. Ada lagi yang ingin bertanya? Oke. Nah, kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, terima kasih atas kehadirannya, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa minggu depan ya. Nah, selamat bersenang-senang dalam mempelajari ini. Gitu. Oke. Sebentar. Terima kasih, Pak. Ya, Terima kasih, Pak. sama-sama. Terima kasih, Pak. Selamat pagi, Pak. Ya, Terima kasih, Pak. pagi.